Halo semua, pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas UAS penyidikan wabah, yaitu review jurnal. Perkenalkan, nama saya Kesia Sifenya Ratu dengan NIM 20704001 dari kelas A, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Manado. Review yang pertama, judul keracunan permen lunak pada siswa sekolah dasar di Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, dari jurnal-jurnal kesehatan volume 16 halaman 95 sampai 102 tahun 2023, penulis Silvia Novike Arinta dan kawan-kawan. Reviewer saya sendiri Kesia Ratu, tanggal review 1 Juni 2023. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya KLB, keracunan makanan permen lunak pada siswa sekolah dasar di Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode kohort retrospektif. Wawancara dengan siswa menggunakan kuesioner terstruktur dilakukan untuk mencari siswa yang memiliki gejala mual, sakit perut, pusing, diare, muntah, dan menyatakan adanya rasa logam di mulut setelah memakan permen lunak pada tanggal 22 Agustus 2022. Pemeriksaan laboratorium kimia oleh BPOM Surabaya dilakukan untuk mengidentifikasi formalin, timbal, kadmium, dan arsen pada permen lunak. Data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan chi-square. Subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa dan guru di SDN 2 Turi, sedangkan sampel adalah siswa kelas 3, 4, dan 5, sebanyak 113 anak. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling. Kemudian hasil. Adapun yang paling banyak mengalami gejala adalah anak kelas 4 dengan rata-rata usia 10 tahun. Usia termuda 9 tahun dan tertua 12 tahun. Jenis kelamin didominasi oleh perempuan sebanyak 59,65% dengan gejala terbanyak berupa mual sebesar 58,8%. Tabel yang pertama yaitu distribusi gejala keracunan makanan. Dimulai dari gejala mual 20 orang dengan 58,8%, sakit perut 19 orang 55,9%, muntah 15 orang 44,1%, pusing 10 orang 29,4%, rasa logam di mulut 8 orang 23,5%, dan yang terakhir diare 2 orang 5,9%. Selanjutnya kita masuk pada kurva epidemik keracunan makanan di SDN 2 Turi, Kota Blitar tahun 2022. Dapat dilihat dalam kurva ini bahwa masa inkubasi terpendek yaitu 30 menit, sedangkan masa inkubasi terpanjangnya adalah 90 menit. Dapat dilihat dari jam 6:30 sampai jam 8, sehingga masa inkubasinya yang terpanjang adalah 90 menit. Jenis kurva epidemik ini merupakan common source yang menggambarkan penularan yang diakibatkan oleh satu sumber dalam waktu yang cepat. Dapat dilihat bahwa gejala pertama muncul pada 30 menit setelah makan permen lunak yang menjadi salah satu sumber keracunan, sedangkan kasus terakhir muncul pada interval waktu 90 menit. Berdasarkan kurva ini menunjukkan bahwa adanya jarak interval waktu dari jam mengkonsumsi makanan dengan munculnya gejala pertama.
termasuk cepat, sehingga hal ini memberikan indikator kemungkinan kontaminasi bahan kimia. Kemudian masuk pada tabel yang kedua, attack rate berdasarkan jenis makanan pada keracunan makanan. Jenis makanan yang pertama, permen lunak merek X, yang makan kemudian sakit 25, tidak sakit 9, total 34 dengan attack rate 73,5. Tidak makan kemudian sakit 2, tidak sakit 77, total 79, attack rate 2,5, relative risk 29,1. Yang kedua, nasi makan kemudian sakit 11, tidak sakit 15, total 26, attack rate 42,3. Tidak makan kemudian sakit 16, tidak sakit 71, total 87, attack rate 18,4, relative risk 2,3. Yang ketiga, ayam goreng makan kemudian sakit 7, tidak sakit 11, total 18 dengan attack rate 38,9. Tidak makan kemudian sakit 19, tidak sakit 76, total 95, attack rate 20,0, relative risk 1,9. Dan yang terakhir ST, makan kemudian sakit 2, tidak sakit 15, total 17, attack rate 11,8. Tidak makan kemudian sakit 24, tidak sakit 72, total 96, attack rate 25,0 dengan relative risk 0,5. Kemudian tabel yang ketiga merupakan hasil uji bahan kimia pada permen lunak. Bahan kimia formalin hasilnya negatif, logam AS 0,015, logam CB 0,005, dan logam PB 0,1145. Kita masuk pada SKD keracunan makanan. Aspek pencegahan, siapkan pangan menjelang waktu konsumsi, segera konsumsi pangan yang telah makan dan siap disajikan, jangan biarkan terlalu lama dalam suhu kamar. Jika tidak segera dikonsumsi, simpan pangan dalam lemari pendingin. Masak pangan dengan sempurna hingga matang. Panaskan kembali pangan secara sempurna dan jangan panaskan kembali dengan menggunakan alat penghangat pangan. Lelehkan pangan beku secara tepat, letakkan pada bagian bawah lemari pendingin atau dengan air bersih yang mengalir atau dengan menggunakan microwave dan segera diolah atau dikonsumsi. Yang terakhir, simpan pangan secara tepat dalam wadah bersih, kering, dan terlindung dari cahaya matahari. Jaga pangan panas tetap panas, pangan dingin tetap dingin, dan pangan beku tetap beku. Pastikan penyimpanan pangan tetap memperhatikan praktek keamanan pangan, meskipun disiapkan dalam jumlah yang banyak. Lalu dalam aspek penanggulangan, yang pertama membawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat, melakukan pelacakan kasus, melakukan penyelidikan KLB, mengambil sampel makanan dan feses untuk melakukan pengujian di laboratorium, mencari penyebab dari keracunan makanan, melakukan pemantauan terhadap korban terkait dengan masa inkubasi, dan yang terakhir melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan agar tidak terjadinya keracunan makanan. Baik, ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihannya yaitu kesimpulan yang diberikan singkat tetapi mudah untuk dipahami sehingga pembaca dapat mengetahui inti dari jurnal ini. Kekurangan dari jurnal ini yaitu penjelasan untuk tabel yang dipaparkan masih kurang sehingga pembaca kurang memahami isi dari tabel yang telah dipaparkan. Yang selanjutnya, kesimpulan, kejadian keracunan makanan di SDN 2 Turi Sukorejo, Kota Blitar pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 menyebabkan sebanyak 25 siswa mengalami mual dan sakit perut
dengan persentase 58,8 dan 55,9, permen lunak merek X diduga merupakan penyebab utama keracunan makanan. Bahan kimia logam berat kadmium dan timbal terkandung pada permen tersebut. Meskipun kandungannya belum melampaui ambang batas, telah dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan, serta pelaporan kejadian keracunan makanan ini. Dan yang terakhir, saran. Saran yang dapat diberikan yaitu lebih ditingkatkan lagi untuk SKD dalam aspek pencegahan, terutama di sekolah-sekolah yang merupakan tempat yang rawan untuk terjadinya keracunan makanan yang dikarenakan mayoritas anak sekolah suka memakan makanan cepat saji dan makanan kemasan. Untuk itu, sebaiknya Dinas Kesehatan setempat melakukan penyuluhan agar masyarakat sekitar, terutama anak-anak sekolah, lebih berhati-hati lagi dalam mengkonsumsi makanan cepat saji maupun makanan kemasan. Baik, sekian presentasi saya pada kali ini. Diucapkan banyak-banyak terima kasih.